Oke, halo semuanya. Makasih udah join untuk acara kita pada sore hari ini ya. Untuk event kita pada sore hari ini, kita juga bakalan sharing-sharing juga bersama pemateri kita, yaitu nanti akan ada Kak Gilang Prambudi. Nah, di acara kali ini kita ada tema, yaitu What It's Like to be a Back-end Developer in Startup Company. Nah, sebelumnya untuk teman-teman ini boleh nih teman-teman yang lainnya diajak dulu supaya bisa bergabung nanti supaya nggak ketinggalan info-info dan juga ilmu yang akan di-sharing sama materi. Nah, seperti yang teman-teman tahu, materi kita pada sore hari ini adalah ada Kak Gilang Prambudi. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kita bakal kenalan dulu sama Kak Gilang nih. Dan aku bakal baca beberapa CV dari Kak Gilang. Kak Gilang ini dengan nama lengkap Kak Gilang Prambudi, software engineer, dan Kak Gilang ini education-nya itu 2022 yaitu Eskom Informatik di Esa Unggul University, lalu juga lulusan dari BA of Informatik Nanjing Shenzhou University di China, yaitu dengan program degree gitu. Lalu kemudian Kak Gilang juga ada professional experience. Nah, di sini ada beberapa nih teman-teman yang bakal aku bacain dari experience-nya Kak Gilang. Yang pertama yaitu merupakan back-end developer dari PT SPI Debit Indonesia Koe atau Dana Indonesia, yaitu sejak tahun 2020 sampai sekarang. Lalu kemudian Kak Gilang juga pernah sebagai back-end developer di PT Bank Nasional Nobu atau Nobu Bank pada Agustus 2020 sampai September 2021. Nah, kemudian sebagai back-end developer lead di PT Krombi Digital Lab, yaitu Januari 2020 sampai Februari 2021. Kemudian juga pernah sebagai software engineer atau freelance dan kontrak sejak tahun 2016 sampai sekarang. Nah, untuk project freelance yang pernah digarap sama Kak Gilang ini ada seperti Bank Integration to Client Version tahun 2021, Bank Loan Application tahun 2021, BA atau IDX New System tahun 2020, kemudian ada Admin Dashboard for Payroll, Inventory, and Purchasing pada tahun 2019. Nah, itu mungkin baru beberapa nih teman-teman dari yang udah aku bacain. Mungkin lebih lanjutnya kita bakal langsung aja ke Kak Gilang karena di sini udah ada Kak Gilang nih. Halo Kak Gilang, apa kabar? Halo, kedengeran nggak suaranya? Oke, sudah terdengar Kak Gilang. Oke. Ya, terima kasih Mbak Sofia dan semuanya. Alhamdulillah baik kabarnya. Ya. Oke, biar nggak lama-lama mungkin nih kita bakal langsung aja sharing dengan Kak Gilang dengan materi yang akan disampaikan. Mungkin untuk Kak Gilang boleh langsung aja dimulai, silakan. Oke, siap. Terima kasih Mbak Diana. Oke, saya mau share screen dulu. Share screen. Sorry. Udah kelihatan ya screen-nya? Sudah, Kak. Oke. Sip, oke. Sebelumnya halo semua. Pertama-tama juga selamat sore buat teman-teman. Ini teman-teman kira-kira dari mana aja ya? Mungkin bisa di chat nih di kolom komentarnya. Terus juga mungkin background-nya dari udah kerja kah atau masih kuliah kah atau kerja sambil kuliah kah gitu. Mungkin bisa di chat aja, di share. Ya, oke. Masih kuliah, mahasiswa semester 2. Oke. Ya, kalau misal mungkin kebanyakan teman-teman ini masih kuliah ya, berarti belum ada yang kerja gitu. Atau mungkin kalau misalkan ada yang kerja juga sebenarnya sih ini bisa dibawakan bisa dilihat juga karena mungkin ada beberapa experience dari saya yang belum kalian temuin gitu. Khususnya juga di startup ya. Oke, let's start the presentation. Pertama-tama mungkin gue perkenalan diri aja gitu dan juga mungkin nggak terlalu formal, maksudnya nggak terlalu kaku ya, kita santai-santai aja. Me in a glance, aku itu jadinya sekarang seperti yang Mbak Diana udah jelasin di CV aku, itu aku udah lagi kerja di Dana Indonesia menjadi posisinya itu back-end developer. Nah, itu dari bulan Agustus 2021. Tapi sebelumnya aku udah punya pengalaman kerja juga
Dan itu dari tahun 2019 sebenarnya, dari 2016 ya kalau di CV itu. Tapi memang formally as a developer who work in an office itu tahun 2019 gitu. Itu sebagai full stack engineer. Terus dari 2020 ke 2021 jadi backend engineer. Awalnya jadi staff biasa, terus akhirnya nge-lead jadi backend engineer di Crowbit Indonesia di tahun 2021 awal. Lalu habis itu ke Nobu Bank, ke Bank Nobu. Mungkin kalau kalian udah pernah lihat banknya gitu, banknya gambarnya kayak logo Gryffindor gitu, agak singanya. Itu tahun 2021. Dan di situ aku nge-handle project itu mostly about loan, pinjaman gitu. Jadi bikin otomatisasi gimana cara kita bisa nge-apply pinjaman di bank secara otomatis gitu. Terus BI checking-nya bisa otomatis, dan overall at the end kita gimana caranya nasabah itu bisa apply loan atau pinjaman itu secara online, secara digital. Jadi kita kayak jadi ngedigitalisasi bank gitu. Terus akhirnya tahun 2021 sekitar bulan Agustus tanggal 23 aku join di Dana Indonesia sampai sekarang. Oke, a brief about Dana. Mungkin teman-teman semua udah familiar juga sama aplikasi Dana ya. Harusnya sih nggak perlu dijelasin gitu Dana. Tapi mungkin background-nya dulu ya. Jadi background Dana itu sendiri adalah perusahaan yang dibangun dari merging atau dari joint venture, kerjasama antara MTech atau Ulang Mahkota Teknologi. Itu salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang punya teknologi lain kayak misalkan Bukalapak, habis itu juga video itu punya MTech. Plus juga di samping itu juga punya media televisi kayak SCTV ya. Terus juga rumah sakit kayak Omni Internasional lah. MTech kerjasama dengan salah satu perusahaan fintech terbesar di China namanya Ant Financial. Ant Financial itu punya perusahaan kayak Alibaba, terus Alipay, Taobao. Nah itu jadi di Cina itu ada dua fintech terbesar ya. Yang pertama itu Alipay, yang kedua itu Tencent Pay atau WeChat Pay gitu. Nah, si Ant Financial ini sama MTech kerjasama di Indonesia untuk membuat satu fintech lagi nih, teknologi financial. Nah, akhirnya muncullah Dana. Nah, Dana ini punya license, maksudnya udah memegang license dari Bank Indonesia. Ada 4 nih, ada e-money license, e-wallet license, P2P license, dan LKD, layanan keuangan digital. Nah, fitur-fitur di Dana itu ya mungkin udah pernah pakai juga kan. Kita punya, selain kita bisa top up e-money, kita bisa bayar di offline merchant kayak di Alfamart atau di More atau di Family Mart dan merchant-merchant lainnya. Kita juga kayak bisa isi pulsa, bayar bill, terus kayak bayar BPJS. Even kita bisa juga kayak ngebayar Apple subscription, Google Play subscription, dan lain-lain gitu. Dan selain itu juga kita punya yang namanya kayak dana emas gitu, kita bisa beli emas, terus dana goals, kita bisa nabung di Dana. At the end ya, karena Dana itu sebenarnya punya visi misi sebagai perusahaan yang mau mendigitalisasi layanan keuangan finansial kita, membuat inklusivitas layanan keuangan secara digital. Kita juga sendiri punya jargon yang nama itu adalah becoming the cashless society, menjadi society cashless gitu. Jadi kita mau ngeganti dompet-dompet masyarakat yang masih fisik gitu menjadi dompet digital. Nah, dan kita memang fokus di situ. Mungkin kalau misalkan kita lihat e-wallet lainnya kayak anggaplah yang warna oranye atau yang warna oranye, warna biru, maksudnya warna hijau gitu, warna oranye, warna hijau. Nah, ya mereka kan kayak ada lagi nih perusahaan-perusahaan lainnya sebenarnya mereka tuh nggak pure sebagai fintech kan. Mereka mungkin punya e-commerce, mereka mungkin punya ride hailing. Tapi kalau kita memang bisnis kita fokusnya di financial technology, financial service gitu. Dan Dana sendiri adalah salah satu perusahaan finansial yang growth-nya itu tinggi dan kemarin sempat juga di town hall ketika kita setiap minggu kita ada town hall atau ada pertemuan nih di seluruh karyawan secara online karena sekarang lagi pandemi, dan biasanya itu kita ngebahas kayak perkembangan Dana gimana sih gitu. Nah, di situ dikasih tahu tuh kalau ternyata Dana itu adalah salah satu aplikasi financial yang menjadi kalau nggak salah tuh nomor 2 tertinggi downloadnya itu di dunia gitu. Diikuti sama yang pertama itu kalau nggak salah itu Coinbase ya. Coinbase itu kan tentang trading blockchain dulu, kedua Dana, terus ketiga Binance, dan sebelum bawahnya itu
perusahaan-perusahaan luar semua lah gitu. Dan Dana itu termasuk yang nomor 2 di dunia. Itu that's a very good achievement sih so far. Dan kita juga punya MAU atau monthly active users sebanyak 100 juta orang per bulan. Jadi kayak 100 juta user per bulan aktif di Dana. Dan kenapa juga di Dana itu kelebihannya adalah kita bisa kayak transaksi antar dari Dana ke bank itu bisa gratis gitu kan. 10 kali tanpa biaya admin. Karena kita memang integrasi ke nggak cuman ke ada yang namanya itu pihak switching atau pihak-pihak yang menjadi pihak ketiga antara bank sama Dana. Tapi kita juga punya yang namanya itu integrasi langsung nih dari Dana ke bank. Jadi yang itu bisa ngepangkas cost kita gitu. Oke, that's all about Dana lah. Ya, mungkin bisa dicari-cari lebih lagi di websitenya atau mungkin bisa cobain sendiri aja download. Kalau yang belum download, belum jadi user bisa register atau mungkin bisa login, bisa cobain aja bayar pakai Dana dan cobain sensasinya gimana bayar secara digital gitu. Terus working in Dana. Working in Dana itu sebenarnya mungkin mirip-mirip sama startup lainnya ya. Yang pertama itu fast pace. Fast pace itu artinya kita memang dibutuhkan cepet nih tanggapnya, cepet tanggap, cepet belajar, cepet adaptasi. Nah, karena even though nih ya, fun fact aja, fakta yang menyenangkan, yang sebuah fakta gitu, aku sebelumnya tuh udah punya pengalaman sebagai backend engineer hampir 2 tahun gitu, nge-handle project, bikin aplikasi, bikin service backend. Tapi ketika masuk ke Dana tuh, wah, kayak mulai dari awal lagi gitu. Karena kenapa? Bukan dari basic Java-nya gitu. Karena di Dana kan pakai Java. Tapi bukan karena Java-nya, tapi melainkan karena arsitekturnya, teknologi yang dipakai itu udah gede banget gitu. Gimana caranya kita bisa belajar, bisa mengadaptasi diri kita, bisa membiasakan diri kita buat nge-develop aplikasi yang udah ada dan udah gede gitu. Nah, itu yang makanya kita dibutuhkan kemampuan untuk belajar dengan cepat. Makanya kita di situ tuh benar-benar orang-orangnya ketika belajar tuh cepat ngerti lah gitu. Orang-orang di sana kebanyakan cepat paham, cepat nalar, cepat nangkep gitu. Dan itu sebenarnya hal yang lebih penting di Dana atau mungkin di startup lain selain skill teknikal kita kayak skill programming kita, tapi juga bagaimana kita bisa belajar dengan cepat. Advanced and mature tech artinya adalah kita tuh pakai teknologi yang advance, yang canggih, tapi mature artinya dewasa gitu, teknologi yang udah proven, teknologi yang udah terbukti gitu, bukan teknologi yang mungkin udah banyak di share di podcast atau di konferensi kayak teknologi baru gitu, kayak Golang atau bahasa-bahasa programan yang lagi hype nih. Kita nggak pakai bahasa itu, kita belum pakai bahasa-bahasa kayak gitu, kita masih pakai Java, kita pakai bahasa-bahasa yang masuknya udah lama ya, udah ada dari tahun 2000-an juga udah ada, karena memang kita adaptasi sistemnya Alibaba juga, sistem Alipay. Jadi ya walaupun kita itu canggih teknologinya, tapi kita masih pakai teknologi-teknologi yang bisa dikatakan nggak latest banget lah gitu, nggak terlalu baru banget. Terus juga di Dana itu kita kerjanya agile tuh artinya gimana ya, bisa disebutnya ketika kita development tuh kita nggak ngedevelop misalkan ngedevelop fitur A gitu ya, ngedevelop aplikasi sistem atau service A, itu kita nggak ngedevelop dari awal sampai akhir itu sampai benar-benar jadi gitu, yang bisa makan waktu sampai setahun 2 tahun, tapi kita ngedevelopnya by chunk gitu, by fitur lah gitu, yang mana kita bisa nge-shipping, kita bisa nge-deploy fitur itu dengan cepat gitu, mungkin dalam waktu sebulan 2 bulan itu udah jadi, sebulan 2 bulan kita udah jadi gitu. Nah itu namanya kita ngadaptasi yang namanya agile framework gitu. Terus well documented karena sebagai programmer pun nggak cuma nulis coding doang nih. Sorry. Kita nggak cuma nulis coding doang di Dana, tapi kita juga nulis dokumentasinya gitu. Jadi ketika kita udah bikin aplikasinya tuh, atau bahkan sebelum kita bikin aplikasi itu, kita harus dulu bikin kayak di sistem ini tuh apa aja sih perubahan-perubahan yang akan terjadi, atau ketika ini udah jadi nih sistemnya apa aja perubahan-perubahan yang udah kita lakukan. Nah itu kita sebagai programmer tuh kita diwajibkan juga untuk nulis dokumentasinya, supaya developer lain bisa tahu nih, oh jadi perubahan-perubahannya ini loh gitu di service yang kita pegang gitu. Dan itu artinya kayak kita bisa semakin banyak dokumentasi, semakin rapi lah codingan kita gitu. Lalu ada great working culture, karena ya again startup kita nggak punya absen di sana, jadi kayak nggak ada perlu tapping jam 9 pagi terus jam 6 malam jam 6 sore harus tapping lagi, gitu kita nggak ada.
kita di sana komitmennya 8 jam sehari, tapi mau kerjanya mulai jam 1 siang gitu, terus selesai jam 8 malam, that's okay. Atau mungkin kerjanya itu dari jam 6 pagi sampai jam itu ya, that's okay. Actually, yang penting adalah komitmen aja. Komitmen kita kerja 8 jam sehari. Dan itu kita bisa WFO atau WFO, work from office atau work from home. Dan untuk sekarang kita memang dikuotain untuk 3 bulan atau untuk setiap quarter itu minimal tuh 12 kali gitu, 12 kali masuk ke kantor. Nah, sisanya bebas kita mau WFH atau WFO. Jadi memang enak banget sih untuk fleksibilitas jam kerja, fleksibilitas ke kantornya. Selain itu juga di Dana itu kita selain kerja, kita juga supaya kita bisa naikin KPI kita atau Key Performer Index kita tuh diwajibkan untuk namanya belajar gitu, self learning, belajar itu belajar ke apa namanya ke course online atau belajar apapun itu bisa dimasukkan ke sebagai increment buat kita naikin KPI kita gitu. Jadi yang itu juga bagus saya Dana tuh mereka tuh care sama kita gimana kita bisa develop, kita bisa tumbuh. Nggak hanya kita cuma kerja doang di Dana gitu, kerja dapat uang, tapi enggak, kita juga diwajibkan untuk bisa grow juga di sana. That's all about working in Dananya ya. Nah, lalu misalkan untuk teman-teman nih yang mungkin familiar dengan development phase, development life cycle, yang udah pernah ngoding sebelumnya atau yang mungkin udah pernah belajar tentang alur pengembangan aplikasi, di Dana sendiri kita awalnya itu adalah namanya PRD review. PRD review itu jadi kayak dari orang product manager, orang-orang yang punya ide tentang produk itu, mereka akan mempresentasikan nih mereka mau buat apa, fitur barunya tentang apa gitu. Nah, setelah dipresentasikan, itu programmer, developer, QA atau yang ngetesnya dan lain-lainnya itu mereka akan ngebuat yang namanya itu rancangan tuh. Kalau programmer namanya SA, System Analysis. Nah, di sistem analisis ini mereka akan buat dokumen tentang misalkan ada fitur A nih, di coding ini changes-nya apa aja sih yang harus dilakukan gitu. Terus kira-kira impact kemana aja sih gitu, impact ke service A, B, C, dan lain-lainnya gitu. Nah itu, jadi sebelum kita mulai coding beneran, dari programmer pun nanti akan ngebuat yang namanya itu dokumentasi sistem analisis, dan juga akan dipresentasikan lagi nih ke depan tim developer lain. Nah udah selesai SA, ada namanya TA review atau test analisis. Jadi kayak setelah kita ngebuat fiturnya, kita udah nge-develop nih, kira-kira testingnya apa aja sih yang perlu dites gitu. Mungkin kalau misalkan kita mau bikin fitur bisa transfer ke bank A gitu. Nah, di bank A ini kita testingnya apa aja sih gitu. Kita misalkan kalau balance-nya kurang, gimana sih hasilnya, kalau balance-nya itu mungkin ngelebihin limit, gimana sih gitu. Nah, itu ntar ada lagi namanya test analysis review. TA review itu dibuatnya biasanya sama orang QA. Lalu udah selesai review itu tuh udah selesai apa tentang dokumen-dokumen review, mulai nih sprint-nya atau development-nya. Nah, dari programmer tuh biasanya ada waktu 2 mingguan ya untuk kita coding beneran nih, kita nge-develop. Setelah 2 minggu, ada yang namanya itu fase testing. Nah, di fase testing ini kita nge-deploy codingan kita, nanti sama QA akan di-testing nih. Di-testing, bener nggak nih codingannya jalan, atau mungkin ada bugs dan lain-lainnya. Dan di fase sprint dan testing ini sebenarnya masih possible untuk programmer pun juga masih ngoding gitu. Akhirnya kalau udah setelah total itu dev sprint sama testing itu sekitar 3 mingguan ya, kita deploy nih aplikasi kita, software kita ke production supaya bisa dipakai sama semua orang-orang yang customer Dana. Oke, di Dana pun juga kita punya yang namanya value kita nih, moto kita. Mungkin di startup lain pun juga ada ya. Ketika kita kerja tuh value of working kita apa? Kalau di Dana kita namanya itu 7 value of Dana. Kita singkatnya itu enrich work. Ada embrace change, atau kita bisa menghadapi perubahan gitu ya. Terus result driven, resilience, integrity, customer first, humble, and teamwork. Itu 7 value yang memang sering banget di apa namanya di present sama orang-orang HR sana gitu, supaya kita tuh kalau kerja tuh harus pegang 7 value ini supaya kita tuh bisa jadi the real dynamites lah gitu. Jadi pegawai Dana yang sesungguhnya gitu. Oke. Nah, mungkin ini lebih ke teknisnya sih. Dan ini adalah kayak overall arsitekturnya Dana gitu. Di Dana tuh secara garis besar tuh apa arsitekturnya kayak gimana sih gitu. Mungkin aku jelasin sedikit, tapi nggak terlalu detail.
ya kita asal tahu aja ya. Jadi di Dana itu ada 2 klien ya disebutnya. Pertama itu ada native app atau aplikasi yang kita pakai di handphone gitu, yang kita download dan aplikasi itu. Kita sebutnya native app. Tapi kalau di internal kita namanya Skywalker. Terus ada juga yang merchant IPG. Ini yang ada misalkan ketika kita belanja di Bukalapak atau kita bayar charity di Kita Bisa, itu kita kan bisa bayar pakai Dana gitu. Di Dana itu ntar kita ada pilihan lagi nih bayar pakai apa gitu. Kalau dananya pakai balance kah atau dana apapun dan itu. Nah itu disebutnya merchant IPG. Kedua klien ini itu berhubungan dengan namanya itu API gateway-nya Dana. Nanti API gateway Dana ini akan terkoneksi dengan service-service yang ada di dalam Dana ini sendiri. Karena di Dana itu kita pakai microservice, artinya kita nggak punya satu sistem yang besar dan nge-handle semuanya. Nggak, kita nggak pakai kayak gitu, tapi kita punya sistem yang kecil-kecil gitu ya, yang medium size gitu, dan itu punya tanggung jawab masing-masing. Kayak member misalkan itu yang ngurus tentang customer, promosi itu ngurus tentang promosi, kupon, atau diskon. Product and business yang ngurusin kayak produk apa aja sih yang tersedia di Dana gitu, kayak top up e-wallet, top up pulsa dan lain-lainnya. Terus ada payment, ada channel, accounting dan lain-lainnya, dan juga ada AML atau anti money laundering supaya kita bisa make sure orang yang pakai Dana ini nggak cuma buat, bukan diindikasi sebagai pencucian uang gitu. Ada juga security dan risk buat make sure ini tuh nggak ngelakuin fraud dan lain-lainnya gitu. Nah, di domain channel itu adalah domain yang dipakai nantinya untuk terkoneksi dengan partner Dana atau disebutnya sebagai acquiring-nya adalah pihak acquiring atau issuer Dana. Kita kan mungkin tahu ya kalau Dana itu bisa beli pulsa misalkan gitu. Nah, ketika beli pulsa itu Dana tuh nggak ngurusin pulsanya, Dana tuh nggak ngurusin pengisian pulsa dari pihak provider ke nomor kalian gitu. Tapi Dana tuh menggunakan pihak ketiga yang namanya itu kayak misalkan Sakalaguna gitu. Yaitu partner kita untuk pulsa, untuk internet bill dan lainnya. Terus kayak ada switching company namanya Arta Jasa, Alto. Lalu misalkan ada emas juga, kita beli emas tuh kita nggak beli emas ke Dana, tapi kita beli emasnya ke Peluang melalui Dana. Akhirnya makanya Dana itu kerjasama sama Peluang. Nah ini lalu juga ada acquiring bank. Jadi misalkan kita di Dana bisa masukin kartu debit kita nih, jadi kita bisa langsung bayar pakai kartu debit, misalkan kartu debit Mandiri tanpa perlu ngeluarin kartu kita gitu, karena kartu kita udah masuk di Dana. Nah itu kita pakai acquiring bank. Jadi kita langsung terintegrasi langsung sama banknya. Oke, that's all about the domain Dana, overall architecture of Dananya, domain-domain atau disebutnya juga sebagai divisi-divisi service-service Dana gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi domain-domainnya, dan itu punya tugasnya juga masing-masing. So let's continue again. Nah, bagi teman-teman juga yang mungkin penasaran tentang Dana ya, juga mungkin tertarik nih untuk kerja Dana. Dana itu juga punya yang namanya one day hiring, atau yang disebut juga sebagai satu hari pelamaran gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian apply di Dana, bisa lewat link ini, kalian tuh akan langsung di interview hari itu juga gitu. Nah, nanti di interview, di tes hari itu juga, dapat hasilnya juga hari itu juga. Jadi kalian tuh nggak perlu nunggu lama-lama untuk nungguin hasilnya gimana sih, aku udah masuk Dana atau belum gitu, aku diterima Dana atau belum gitu. Dan kita lagi nyari banyak posisi teknologi ya, ada technical support, ada back-end developer, ada SDET atau QA, disebutnya software developer engineer in test back-end atau QA back-end, software developer engineer in test front-end atau QA front-end. Nah, di sini juga ada front-end engineer atau yang biasanya kita yang ngurusin kayak HTML5, ngebuat aplikasi-aplikasi website-nya. Android developer yang ngebuat Android application-nya. iOS pun juga yang ngebuat aplikasi iOS-nya. Nah, ini kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa buka linknya atau kalian scan. Dan itu kayaknya recommended banget buat kalian yang mungkin masih bingung nih mau kerja di mana gitu ya. Dan kalian tuh masih percaya punya skill, kalian confident kalian punya skill gitu. Let's try to join Dana. Dan sekarang mulai ke back-end nih. Khususnya back-end yang kerja di startup gitu ya. Oke, what is back-end engineer? Basically, back-end engineer is a software engineer who handle data process from or to front-end side. Jadi misalkan dari front-end itu kan biasanya mereka ngasih data nih, input data atau output data.
Nah, itu datanya itu akan diproses di backend ini. Jadi di front end ini sebagai user interface-nya aja. Mereka tuh akan nyediain user interface untuk data misalkan registrasi gitu. Di front end mereka akan minta username, password, email dan lain-lainnya. Nanti di backend inilah yang ngolahnya. Apakah username-nya benar, apakah emailnya itu terdaftar, apakah passwordnya benar gitu. Terus dia akan do most business logic, atau dia yang di backend itu yang akan kebanyakan nentuin logik bisa dia nggak bisa transfer gitu. Kalau misalkan balance-nya itu cukup, berarti dia bisa transfer dan lain-lain. Oke, handle storing data, kayak nyimpen data gitu, nyimpen data ke database, nyimpen data ke in-memory DB atau cache. Lalu handle interconnection between server. Nah, ini ada gambar-gambar tentang stack-nya backend di Dana, bukan di Dana, sorry, backend stack di backend, kayak teknologi-teknologi apa aja, kayak misalkan programming language-nya ada Rust, Golang, PHP, Node.js, Java, terus servernya ada Nginx, Apache, nah di BMS atau database-nya ada MySQL, protokol ada REST API, gRPC. Oke. Sorry ada ajan ya, jadi agak noise dikit. Terus ada offline datanya, ada Hadoop, loggingnya Elastic, Kibana, innovationnya blockchain, keras. Oke. Nah, kira-kira ini ada ajan ya, mau di post dulu nggak sebentar ya? Tunggu ajan dulu. Soalnya lagi di luar juga nih. Oke. How I get into this position. Jadi kayak gimana sih saya bisa jadi backend developer gitu, terus bisa kerja di startup. Sebenarnya selain saya, memang yang penting itu kita juga bisa technical skill kita gitu ya. Gimana kita bisa menguasain tentang backend teknologi gitu. Gimana sih caranya bikin service yang bagus, cara bikin API yang bisa diandalkan dan lain-lainnya gitu. Gimana kita bisa menguasai bahasa pemrograman backend, database, terus juga fitur-fitur lain atau teknologi lain di backend. Tapi selain itu juga yang saya rasakan yang bikin saya beda sama orang-orang lain, mungkin yang bikin saya nilai plus nih adalah saya tahu apa yang saya kerjakan gitu. Ketika saya bikin coding itu saya sebenarnya bikin apa gitu. Ketika saya bikin fitur A, B, C itu tujuannya buat apa ke masyarakat atau impact-nya apa gitu. Nah makanya selain technical skill, kita juga sebenarnya butuh business and innovation skill gitu. Kita harus mengetahui bisnis apa sih sebenarnya yang kita kerjakan atau bisnis apa sih memang sedang dibutuhkan di masyarakat gitu. Kalau saya sendiri pun karena kebanyakan dari awal kerja itu udah diekspos sama dunia financial, saya rasa sih saya mungkin menspesialisasikan diri saya back-end tapi lebih ke financial service gitu. Either it is a bank or a fintech ataupun apapun itu, as long as it is in financial industry, itu yang bikin saya passion gitu. Jadi kecampur juga nih antara skill dan juga passion saya. Passion saya itu memang di dunia finansial. Dan yang terakhir juga kita harus bisa, selain kita punya kedua skill itu ya, skill teknis sama skill bisnis kita, skill innovation kita juga harus punya rasa percaya diri juga nih. Kita harus pede bahwa kita tuh memang bisa dan kita tuh berani untuk step forward gitu. Kita berani buat ngambil challenge. Kita berani buat ya lamar aja kerja gitu kemanapun itu. Kalau mungkin teman-teman yang masih kuliah gini ya, apalagi yang kuliahnya mungkin semester akhir gitu yang udah mau wisuda, just coba aja bikin CV kalian yang terbaik gitu. Dan juga kalau bisa bikin CV yang relevan. Misalkan kalian mau jadi software engineer ya, masukin aja tentang software engineer skill kalian. Dan saya rasa mungkin kayak nggak perlu kalian masukin skill Microsoft Office atau Adobe Illustrator gitu. Kalau misalkan kalian mau jadi seorang backend atau mungkin jadi seorang software developer gitu. So masukin CV yang relevan lah gitu. Dan juga make sure diri kalian itu sebenarnya capable lah gitu untuk mengerjakan hal itu. Oke, gimana capable-nya, gimana caranya kalian bisa ngukur diri kalian ini udah bisa jadi seorang backend developer, backend engineer. Well, itu nanti akan saya jelaskan lagi di slide selanjutnya. Nah, ini adalah breaking down the backend stacks. Jadi kayak misalkan kalian ini untuk yang masih atau mungkin tertarik jadi seorang backend developer, bingung nih, kira-kira saya tuh udah cukup belum sih untuk bisa jadi backend developer dan kerja di perusahaan? Atau mungkin apa aja sih yang harus pelajarin? Nah, kalau kalian misalkan baca buku atau mungkin ikut online course itu kan terlalu
panjang gitu bertele-tele. Sebenarnya kalian bisa lebih cepat tuh kalau kalian tahu apa aja essential thing atau hal-hal penting yang mau kalian pelajari. Dan itu bisa kalian lihat di website-nya namanya Backend Developer Roadmap. Nah, ini website roadmap.sh. Mungkin saya coba breakdown sedikit aja gitu ya tentang ini. Jadi kalian bisa cari di thread Backend Roadmap. Learn to become a modern backend yang di roadmap.sh website-nya. roadmap.sh/backend. Di sini ada banyak yang nantinya jalur gitu ya, kayak apa aja hal-hal yang ketika kalian menjadi seorang backend tuh harus tahu atau harus pelajarin. Kayak pertama itu kayak basic tentang internet, basic tentang front end. Nah ini basicnya aja gitu, nggak perlu dalam tentang front end. Kalau misalnya kalian mau jadi seorang backend engineer. Terus kayak yang penting juga tentang OS nih, atau operating system, sistem operasi kayak Windows, Linux. Kalian tuh harus tahu kayak tentang terminal usage-nya, gimana cara pakai terminal atau CMD gitu. Gimana OS itu bekerja gitu, sebenarnya layer-layer OS itu apa aja, proses manajemen dan lain-lainnya. Terus ada learn a language atau pelajarin bahasa backend gitu. Balik lagi bahasa backend kan ada macam-macam, ada Java, Go, dan lain-lainnya. Nah, itu bisa kalian pilih sendiri sesuai kesukaan kalian. Tapi di sini juga ada rekomendasi-rekomendasi yang bisa pelajari nih. Kalian nggak perlu pelajarin semuanya, tapi cukup pelajarin yang satu aja atau dua aja. Karena basically setiap bahasa pemrograman itu esensinya akan sama nantinya. Yang penting adalah algoritma kita gimana, penguasaan algoritma kita bagaimana. Lalu ada basic usage of Git juga, atau version control system kayak GitHub, GitLab itu gimana sih cara makainya gitu. Terus kayak Bitbucket juga. Nah, udah kita pelajari version control, learn a language, backend language, kita bisa belajar tentang database ini atau RDBMS, relational database, kayak PostgreSQL, MySQL, MariaDB. Nah, itu again belajar satu aja gitu, belajar salah satu aja, nggak perlu belajar semuanya. Terus kalau udah gitu, kita bisa coba explore lagi database yang non-relational atau NoSQL database, kayak MongoDB, Cassandra, Influx, Firebase. Nah, udah belajar tentang backend, terus bisa bikin aplikasi CRUD atau aplikasi atau integrasi sama database gitu. Kita bisa pelajaran lebih nih tentang prinsip database juga nih, kayak ORM atau apa namanya relational framework-nya gitu, atau ACID, transaction, and plus one problem. Nah ini sih lebih ke teori-teori ya, tapi better juga kalau kalian bisa pelajarin itu, database normalization, indexes. Kalau tentang database, kita juga bisa belajar tentang API nih. Gimana bisa bikin API supaya bisa dikonsumsi sama front end atau digunakan sama service lain gitu. Kayak belajar REST API, JSON, SOAP, gRPC, atau dan lain-lainnya gitu. Udah belajar tentang API, kita belajar tentang caching gitu. Sebenarnya cukup sampai kita learn about API aja itu udah cukup sebenarnya buat kita kerja gitu ya sebagai backend engineer ya. Karena ini esensialnya seringnya itu kalau orang backend engineer ya bekerja di lingkupin aja API, database, sama language gitu. Language bisa sama version control system kayak GitHub gitu. Ini udah cukup kok untuk kalian mencoba gitu, mencoba menjadi seorang backend engineer yang junior lah gitu ya, anggapannya junior backend engineer. Apalagi didukung juga dengan skill algoritma kalian, problem solving kalian yang bagus. Dan itu udah cukup banget sih. Kalian nggak perlu belajar sampai dalam-dalam banget gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah sampai sini nih dan kalian masih belum puas nih dengan pencapaian kalian bisa belajar lagi lebih dalam nih, kayak gini misalnya caching, bisa ada web security knowledge nih. Nah ini juga sebenarnya web security knowledge itu esensial, tapi untuk yang baru-baru sebenarnya kalian nggak terlalu perlu belajar tentang lebih dalamnya ya, karena mereka mungkin akan ada senior kalian yang guide gitu. Tapi at the end sebagai backend engineer kita tuh adalah tahap terakhir dari bukan tahap terakhir ya, tapi kita tuh yang akan lebih banyak ngurusin tentang security yang ada di website ataupun di service kita, di aplikasi kita. Karena kalau di front end itu misalkan ada kebobolan dan lain-lain, itu nggak akan masalah karena data-datanya itu nggak disimpan di front end, tapi disimpan di back end. Makanya di back end itu kita perlu lebih hati-hati dan lebih canggih lah untuk jagain data kita supaya data kita lebih aman. Di security knowledge ini kita bisa belajar tentang enkripsi, habis itu juga enkripsi yang ada asimetrik, simetrik, terus juga caranya otorisasi, autentikasi. Nah, itu bisa kita pelajari. Nah, setelah itu kita belajar tentang testing. Gimana kita bisa bikin aplikasi yang bug-nya itu lebih sedikit gitu ya. Ada testing, ada integration testing, unit testing, functional testing, dan testing lainnya kayak smoke test gitu. Terus juga
testing lainnya gitu deh. Terus ada CI/CD, continuous integration, continuous development. Ini kayak lebih ke opsi, tapi kita juga actually better kita lebih tahu juga. Ada design and development principle, atau yang disebut juga kayak uh, orang menyebutnya ya principle gitu ya, development principle, kayak Gang of Four, domain driven design, test driven development, terus ada solid, keys atau keys itu kayak keep it simple gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin aplikasi itu make it simple, jangan terlalu susah logiknya gitu. Kalau misalkan kita bisa menyederhanakan logiknya, it's better. Terus juga yakni itu adalah you ain't gonna need it, atau ketika kita bikin aplikasi nih, kita bikin software, kita mikirnya terlalu idealis nih. Sebenarnya kita tuh nggak ngebutuhin hal itu loh gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak butuh-butuh banget, ya nggak usah dipakai daripada nambahin kompleksitas doang. Atau dry, atau do not repeat yourself gitu. Jangan ngulangin hal-hal yang misalnya udah dilakukan sama orang lain. Misalkan kayak kita mau bikin library caching kita sendiri, padahal orang lain tuh udah bikin library caching yang bagus, library programming yang bagus dan lebih handle gitu. Daripada kita ngebuat lagi dari awal, kita lebih baik pakai yang udah ada dan lebih stabil atau udah terbukti gitu. Ada architectural patterns kayak monolithic apps, microservice, SOA, service oriented application, ada CQRS, ada serverless. Nah, itu juga ya kalau bisa kalian udah belajar tentang ini, sebenarnya kalian tuh udah lebih medium, lebih expert lah ya. Jadi seorang yang lebih expert development-nya, bapak developer yang lebih expert gitu. Lalu search engine kayak Elasticsearch, Solaris, Message Broker, gitu, containerization, virtualization, GraphQL, Graph Database, WebSocket, Web Server. Nah, ini akhirnya keep learning gitu kan. Di sini aja, di roadmap ini aja yang sebenarnya dibuat sama seorang yang profesional, backend profesional, ini sampai sini tetap keep learning gitu. Karena kita juga sebagai seorang backend engineer, apalagi masih baru ya, still learning and learning gitu. Jangan sampai stuck lah, jangan sampai puas sama diri kita sendiri, tapi kita akhirnya nggak grow, nggak berkembang. Dan itulah sebenarnya alur kita jadi seorang backend engineer. Apalagi di startup yang mana teknologi-teknologi dipakai itu beda sama perusahaan-perusahaan korporat yang mungkin teknologinya kurang, pasti lebih canggih, akan lebih canggih teknologi startup gitu ya. Karena startup itu orientasinya mereka itu masih mencari market, mereka tuh masih akan bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang lebih established, dan mereka tuh akan ngerjain sesuatu hal yang mungkin belum dijamah atau belum dilakukan sama perusahaan-perusahaan lain. Makanya mereka tuh butuh teknologi yang lebih canggih, lebih memadai gitu. Dan itu tentang roadmap tentang backend developer. Okay, so that's all actually. Quote terakhir dari saya adalah the best learning is teaching. Jadi juga ketika kita jadi seorang yang belajar, dengan ada salahnya juga lebih baik kalau kita misalkan bisa sharing ke orang lain, kita bisa ngajarin orang lain, karena learning is teaching. The best learning is teaching gitu. Pembelajaran terbaik itu adalah ketika kita mengajar, karena kalau kita ngajar tuh nggak ada yang berkurang dari kita. Kalau ilmunya itu bertambah di orang lain, tapi ilmu kita tuh nggak akan berkurang, justru akan nambah juga gitu. Itulah ajaibnya kita teaching. Beda sama mungkin kalau kita ngasih uang kan berarti kan uang kita berkurang, tapi uang di mereka bertambah gitu ya. Kalau learning ya kita ngasih ilmu, mereka bertambah, kita bertambah gitu. Dan again, biar nggak lupa ke teman-teman semua, we are having a one day hiring. Jangan lupa kalau misalnya kalian tertarik join di Dana, bisa scan link ini dan juga bisa dilihat nih posisi-posisi apa aja available. Oke, thank you. Mungkin dari Mbak Diana bisa saya kembalikan slide-nya. Oke, makasih Kak Gilang udah sharing banyak banget dan udah ngasih ilmu baru nih buat teman-teman. Nah, mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya aja, karena tadi Kak Gilang udah sharing banyak ilmu. Mungkin dari teman-teman ada nih yang ingin ditanyakan ke Kak Gilang, boleh banget silakan boleh diketik di kolom chat atau raise hand, nanti bisa langsung on mic ya teman-teman. Mumpung kita ada Kak Gilang, jadi bisa langsung dijawab nih teman-teman.
Oke Kak Gila, mungkin sambil teman-teman masih mikir nih mau nanya, mungkin aku dulu deh, aku jadi pengen tanya, ya agak tertarik tadi. Mungkin tadi kan Kak Gilang udah di back end-nya Dana nih. Nah itu aku kan juga masih kuliah nih Kak Gilang, aku masih semester 3 mau ke semester 4 nih kebetulan. Nah mungkin ada nggak sih yang perlu Kak Gilang ituin kayak hal-hal yang ketika kuliah nih perlu aku ituin pas kuliah, hal-hal poin penting yang perlu aku kayak misal, apakah aku perlu buat, portofolio kayak gitu-gitu yang bakal nantinya tuh Oh, berguna gitu, Kak. ya, Mungkin ya. ada nggak sih kayak gitu-gituan? Eh, Sebenarnya juga buat untuk apalagi dari case ya Mbak ya, kan masih semester 3 ya. Dan jujur kalau saya sendiri malah udah mulai kerja gitu di semester 3 juga sih. Emang agak agak rebel lah orangnya ya. Tapi ya kalau misalkan ada dua cara nih, misalnya udah dua orang, ada dua tipe ya. Orang yang mungkin eh, pengen kerja plus belajar sama, atau mungkin mungkin fokus dulu buat ngembangin ilmu yang mereka di kuliahan gitu. Kalau misalkan kasusnya itu masih belum ada experience dan juga masih belum terlalu yakin nih eh, bisa mulai kerja nggak nih gitu, ya pasti coba kumpul dulu portofolio gitu, bikin project-project sendiri gitu. Kayak misalkan kita mau bikin e-wallet sederhana atau mungkin aplikasi sederhana gitu yang bisa ngebantu kita. Nah itu sebenarnya selain buat ngelatih kita secara teknis, itu juga bisa ngelatih problem solving kita gitu. Ya jadinya memang pertama benar kita banyakin dulu portofolio gitu. Mungkin itu project-project sendiri atau mungkin project-project volunteer juga gitu ya. Misalkan teman kita ada yang mau bikin aplikasi apa gitu kayak startup, kita coba ikut aja gitu, terus kita coba kembangin bareng-bareng. Walaupun memang biasanya kan kalau mereka kan nggak ini ya, nggak terlalu orientasinya ke uang gitu. Mereka mungkin nggak bisa gaji kalian dengan banyak gitu. Dan that's okay, itu kerjain aja dulu gitu. Kumpulin portofolio kita hingga akhirnya kalau misalkan portofolio itu udah cukup, skill kita udah cukup, CV kita udah lumayan menarik nih bagi para HR, baru tuh kita bisa mulai cari kerja gitu. Ya kalau saya sendiri sih saya nggak betah ya kalau misalkan uh, udah semester 4 semester 5 gitu masih nganggur gitu. Walaupun statusnya masih kuliah gitu. Karena saya sendiri percayanya sih apa yang saya dapat di kerja itu mungkin akan lebih banyak dan lebih aplikatif dibandingkan saya di kuliah gitu. Saya lebih banyak dapat hal yang di kerjaan. Makanya itu kalau saya sih nekat aja lah, awalnya modal nekat karena baru bisa sedikit doang di programming, kerja freelance gitu, ambil proyekan, dan ternyata dari situ mulai belajar juga nih. Akhirnya saya nekat ke udah mulai cukup nih skillnya, baru ke kantor gitu, baru ke ngelamar ke kerjaan beneran sebagai junior developer. Dan akhirnya kalau udah jadi junior developer, udah mulai belajar banyak lagi dari senior, ya itu akan sendirinya berkembang. Tapi kalau misalkan memang start dari awal, ya gitu, banyakin aja portofolio kerjaan yang mungkin sifatnya itu uh, non paid ya, nggak berbayar gitu. Secara idealisnya gratis atau sukarela gitu. Itu sih. Dan juga one thing lagi, nggak cuman kita mungkin belajar baca-baca doang gitu. Secara teori kita tahu nih, itu nggak cukup sih sebenarnya. Kalau kita belum jump in itu dari project, karena pengalaman aja itu akan jauh beda dengan apa yang kita uh, akan hadapin gitu antara teori sama prakteknya. Makanya better kita kalau misalkan udah bisa belajar di kuliah tentang programming language itu, kita aplikasikan lagi nih ke project yang beneran gitu, bikin project lah at least. Jadi ya kuncinya adalah bikin project apapun itu, dibayar atau nggak dibayar itu adalah tahap awalnya gitu, supaya kita bisa punya skill lebih untuk untuk bisa mulai kerja gitu. That's all I think. Gimana Mbak Diana? Menjawab kah? Oke, ya lumayan menjawab sih Kak, makasih banget. Dan ini ada pertanyaan di kolom chat, aku bakal bacain ya Kak. Izin bertanya Kak, menurut Kakak untuk orang awam mending belajar front dulu atau back end? Terima kasih banyak Kak. Oke, boleh dijawab Pak Gilang? Kalau aku malah mikirnya full stack aja gitu, dua-duanya. Kalau misalkan untuk orang yang baru-baru gitu, full dua-duanya gitu. Karena sebenarnya back end sama front end itu kan udah mulai ke spesialisasi gitu ya. Kan ada, sebelum kita mulai ke spesialisasi gitu, itu lebih baik kalau kita tuh generalis dulu. Jadi kita jadi orang yang general, kita jadi orang yang umum dulu nih. Kita tahu tentang lebih luas dulu nih, tapi nggak sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Kita front end
setidaknya udah bisa ngebuat front end yang sederhana gitu, backend juga bisa ngebuat backend yang sederhana. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau kita belajar kedua hal itu, kita mempelajari basic-basic dari kedua hal itu, baru kita bisa pilih nih kita lebih nyaman di mana gitu. Karena pada akhirnya sih kalau saya sendiri sih lebih nyaman aja sih. Bukannya masalahnya susah atau gampang ya, tapi lebih nyaman aja gitu. Kayak lebih, karena saya lebih nyaman di back end, saya lebih nyaman logic gitu ya dibandingkan desain gitu. Karena saya nggak terlalu tertarik sama desain, dan juga kayak nggak terlalu, agak males lah gitu kalau misalkan ngerjain desain gitu. Saya lebih tertariknya, lebih passionnya memang ke bagian back end gitu. Tapi ya balik lagi, sebenarnya sih susah nggak susah itu nggak ada yang relatif ya. Tapi kalau untuk yang awal-awal, cobain pelajarin dulu keduanya. Ada yang mulai dari back end dulu baru front end-nya, ada yang mulai dari front end dulu baru back end-nya. Teman-teman saya juga banyak yang kayak gitu. Itu sih. Kalau saya sih back end duluan belajar ya. Back end terus front end dikit-dikit, akhirnya mulai sekarang spesialisasi ke back end. Oke, that's all jawaban saya. Oke, makasih Kak Gila untuk Ya. itu jawabannya nih, udah terima kasih. Oke, mungkin satu lagi nih Kak, aku agak ini juga. Kak Gilang kan udah back end di Dana nih, kan di startup. Nah, aku pengen tahu kenapa kok Kak Gilang tuh lebih milih untuk kerja di startup daripada kerja di perusahaan atau BUMN di bawah pemerintah atau ya di kantor-kantor lain gitu misalnya. Kenapa kok milihnya di startup gitu Kak? Karena preferensi dulu sih pertama ya. Kita kan masih muda gitu ya. Terus mungkin kapasitas kita untuk menerima hal-hal yang baru atau belajar gitu itu lebih banyak kita lebih kuat lah buat belajar hal baru dibandingkan orang-orang tua gitu. Dan karena kita masih muda, kita juga di startup tuh kita punya impact yang mungkin lebih gitu ya dibandingkan perusahaan-perusahaan yang udah besar gitu kayak BUMN. Mungkin kalau di BUMN kita jadi programmer ya, programming kita, apa yang kita buat nggak terlalu impactful mungkin ya gitu. Karena sebenarnya itu kebanyakan udah dibuat atau mungkin udah di-handle sama orang lain gitu, di BUMN atau di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, kita sebagai supervisor aja gitu. Kita make sure nih kerjaan-kerjaan yang dilakukan vendor tuh benar gitu. Tapi kalau di startup kita kan jump in beneran, kita lompat beneran ke dalam developing-nya gitu. Dan juga apa yang kita kerjakan itu impact-nya itu beneran lebih kelihatan banget dibandingkan perusahaan-perusahaan besar gitu. Karena resource kita terbatas, karyawan kita nggak terlalu banyak, keuangan kita pun juga masih terbatas gitu ya. Artinya ya dampak yang kita kerjakan itu juga akan mulai lebih terasa gitu. Mungkin juga itu adalah idealismenya orang-orang muda gitu ya. Saya sendiri juga idealisme kayak gitu. Jadi saya lebih prefer dulu kerja di startup, mungkin anggaplah 5 tahun, 6 tahun gitu, sampai akhirnya ya, kalau misalkan secara realistis saya udah nggak kuat lagi kerja di startup, nggak kuat lagi atau mungkin nggak, udah mau nyari aman nih ya, mungkin saya pindah ke perusahaan-perusahaan yang lebih stable gitu, lebih mature kayak di BUMN atau di bank. Itu sih. Karena Oke, kalau gitu. Ini mungkin dari teman-teman udah nggak ada lagi ya yang ingin ditanyakan sama Kak Gilang. ya. Oh ya, mungkin tambah aja nih. Mungkin tadi ini hal yang menarik juga ya. Karena di startup itu sebenarnya kalau kita compare sama BUMN tuh gajinya, kalau mengenai gaji ya, scale gaji aja ya. Nggak bisa kita tentuin lebih BUMN tuh lebih besar gajinya atau di startup tuh lebih besar. Kadang di startup tuh bisa lebih besar, kadang di startup tuh bisa lebih kecil. Tapi mostly di startup di Indonesia sekarang yang lagi hype gitu ya, untuk gaji sih bisa lebih besar nih, bisa lebih gede nih. Mungkin teman-teman juga tertarik nih, bisa punya passion lebih nih untuk belajar, untuk bisa mulai kerja di startup gitu ya. Karena gaji kita tuh bersaing gitu ya, dibandingkan sama gaji-gaji perusahaan-perusahaan korporat besar gitu. Kita bisa lebih besar lah gitu kalau misalkan memang skill kita dan juga posisi kita tuh strategis. Jadi teman-teman jangan berhenti semangat belajar ya gitu. Tetap belajar dan tetap raih cita-citanya. Itu sih tambahan aku. Oke, makasih Kak Gilang untuk materinya juga, pesan-pesannya untuk hari ini. Oke, karena udah nggak ada pertanyaan lagi, mungkin teman-teman ini buat sesi terakhir nih, kita boleh ini dulu ambil dokumentasi. Mungkin teman-teman yang bisa on cam, boleh untuk on cam sebentar karena kita mau ambil dokumentasi dulu ya. Oke.
Oke, silakan untuk admin ya, diambil dokumentasinya. Oke. Oke, Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Sekali lagi. 1. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Dan terima kasih juga nih untuk Kak Gilang, untuk sore hari ini udah mau ngisi materi di sini, itu udah mau sharing-sharing juga. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita bisa ketemu nih di event selanjutnya, di local programmer juga. Dan semoga ilmu yang diberikan Kak Gilang tadi bermanfaat. Dan teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa di event selanjutnya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.